Yasmin, ibunya Jo, tersenyum menatap sang anak yang akhirnya membawa kekasih pulang ke rumah ini. Sempat dia berpikir bahwa anaknya itu tidak normal. Mungkin saja Jo jadi pecinta sesama jenis. Pasalnya sang anak tidak pernah memperkenalkan seorang wanita pun padanya. Sampai kini usia Jo 33 tahun, dipandang-pandang Denisa sangat cantik, seperti artis saja. Entah dari mana anaknya ini mendapatkan kekasih secantik Denisa. Selesai makan malam bersama, mereka semua duduk di ruang tengah. Jo langsung mengutarakan apa niatnya membawa Denisa berkunjung ke sini. Ma, Pa, aku mengajak Denisa untuk datang ke sini karena kami punya niatan serius untuk menikah, ucap Jo langsung tanpa basa-basi. Dia memang seperti itu, selalu bicara di bagian penting-penting saja. Mendengar itu Denisa menelan ludahnya kasar. Sungguh dia tak pernah siap dengan yang namanya penolakan. Denisa selalu takut dia tidak diterima dimanapun. Wanita cantik itu hanya mampu meremat kedua tangannya sendiri di atas pangkuan. Syukurlah kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah. Papa lega mendengarnya. Apapun keputusan kalian akan Papa dukung, balas Papa Dodi. Dia adalah papanya Jo. Kiki yang adik pun tersenyum, ikut bahagia atas keputusan sang kakak. Sementara Denisa hanya mampu membuang nafasnya dengan perlahan. Lega sekali dia mendengar jawaban papanya Jo itu. Hampir jam 9 malam, akhirnya Denisa pamit pulang. Jo kembali mengantarkan kekasihnya untuk menuju apartemen. Kini kedua insan itu telah berada di dalam mobil yang melaju keluar dari halaman rumah Jo. Lega Denisa, dia sampai membuang nafasnya banyak-banyak. Kenapa? Tanya Jo. Dia tersenyum kecil di sudut bibir. Lega, akhirnya selesai juga menemui keluarga kamu, balas Denisa pula. Dia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Bukan hanya penerimaan yang didapatkan oleh Denisa, tapi juga perlakuan hangat yang dia terima. Denisa merasa sangat bersyukur akan hal itu. Besok gantian aku yang akan menghadap kedua orang tuamu. Jelas Jo. Tangan kirinya turun dari setir mobil dan menggenggam tangan sang kekasih. Denisa tersenyum. Aku telepon papa atau mamaku dulu. Entah besok mereka ada di rumah atau tidak. Balas Denisa senyum yang tadi dia ukirkan kini perlahan jadi menghilang saat mengingat kedua orang tuanya yang ada hanyalah tentang kekesalan. Kalau tidak, lebih baik menemui kakakku saja, timpal Denisa lagi. Dan saat ini senyum di bibir wanita cantik itu benar-benar hilang. Denisa seperti hidup sendirian dan tidak memiliki keluarga. Bahkan rasanya pun lebih baik mereka langsung menikah saja tanpa meminta restu semua keluarganya. Baiklah, besok coba hubungi dulu kedua orang tuamu. Tidak perlu buru-buru. Jika tidak bisa malam besok, kita bisa mencobanya lusa ya? Tanya Jo dan Denisa mengangguk. 20 menit selama di perjalanan dan akhirnya mereka pun tiba di apartemen Denisa. Jo ikut naik hingga sama-sama masuk ke dalam apartemen itu. Sayang, jangan pulang dulu ya, temani aku sebentar, pinta Denisa saat baru beberapa langkah mereka memasuki apartemen ini. Jo menutup pintu dan mengangguk. Baiklah, jawabnya singkat. Setelah Denisa ganti baju, mereka berdua duduk di ruang tengah. Televisi menyala dan ada minuman bersoda di atas meja. Denisa coba menghubungi sang mama, namun panggilannya tidak mendapatkan jawaban. Tidak diangkat. Apa iya dia sudah tidur? Gumam Denisa. Kenapa tidak besok saja teleponnya? Tidak apa-apa sekarang, setidaknya kalau tidak diangkat begini besok pagi mama lihat panggilanku, balas Denisa. Tak bisa menghubungi mamanya, Denisa coba menghubungi sang ayah. 2 kali panggilan barulah teleponnya itu diangkat. Kedua orang tua Denisa meski tinggal dalam satu rumah, tapi mereka berbeda kamar. Aneh memang, tapi seperti itulah kedua orang tua Denisa. Bahkan terkadang kedua orang tuanya lebih pilih menghabiskan waktu di luar daripada di rumah ini. Dua-duanya memiliki usaha hingga merasa tak butuh orang lain. Dengan uang mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan.
Halo Sah, kenapa malam-malam begini telepon papa? Apa ada sesuatu yang mendesak? Tanya Thomas Harrow. Dia adalah ayahnya Denisa, sementara ibunya bernama Hana. Iya, apa besok malam papa ada di rumah? Tanya Denisa pula. Dia memasang loudspeaker untuk panggilan teleponnya itu, jadi Joe juga bisa mendengarnya. Tidak, sekarang saja papa masih ada di luar kota. Mungkin mamamu yang di rumah. Memangnya ada apa? Tanya papa Thomas pula. Aku ingin mengenalkan kekasihku pada papa. Kami berencana menikah. Di ujung sana papa Thomas tertawa, merasa lucu dengan apa yang didengarnya. Sang anak bungsu yang selama ini selalu bersenang-senang, tiba-tiba kini ingin menikah. Padahal dia ingat betul saat Denisa memutuskan untuk keluar dari rumah. Sang anak dalam keadaan marah dan bersumpah tidak akan menikah. Denisa tidak sudi memiliki kehidupan rumah tangga seperti kedua orang tuanya. Apa papa tidak salah dengar? Benar kamu ingin menikah? Tanya papa Thomas. Joe lantas mengelus pundak sang kekasih. Sementara Denisa hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar. Memang seperti inilah keluarganya. Tidak ada hubungan yang hangat seperti keluarga Joe. Denisa bahkan sangat terenyuh saat mendapat perlakuan hangat dari Mama Yasmin beberapa jam lalu. Sebuah perlakuan yang tidak pernah dia dapatkan dari Mama Hana. Pasalnya dia pun tumbuh besar dari pengasuhan sang baby sister, bukan Mama Hana langsung. Benar Pak, aku ingin menikah, balas Dennis bicara dengan suara yang serius. Di ujung sana tawa papa Thomas pun mereda. Siapa pria itu? Siapa yang berhasil membuatmu jadi ingin menikah seperti ini? Joe, Jonathan. Siapa itu Joe? Asisten pribadinya Rendra. Astaga, Joe itu. Benar, papa juga mengenalnya kan? Ya Tuhan Denisa, apa tidak ada pria lain? Dia itu hanya pria miskin. Tidak apa-apa miskin, aku tidak akan mempermasalahkannya. Bukan begitu Sah, bisa saja dia menikahi kamu hanya karena harta keluarga kita. Kalau papa takut harta papa diambil Joe, cabut saja semua fasilitasku. Aku akan memulai semuanya dengan Joe dari awal. Mendengar kalimat itu Thomas seketika terdiam. Sementara Denisa langsung memutus sambungan telepon di antara mereka berdua. Beginilah malasnya Denisa jika menghubungi kedua orang tuanya yang ada. Mereka hanya akan berdebat. Dan setelah panggilan telepon itu terputus, Joe langsung, maafkan aku ya sayang, ucapan papa pasti membuatmu kesal. Tidak wajar jika dia berpikir seperti itu. Aku hanya terlalu salut dengan jawaban kamu. Benar, bisa melepas semua fasilitas ini? Tanya Joe pula. Denisa mengangguk. Tinggal di sini aku juga kesepian. Tidak masalah tinggal di tempat yang lebih kecil asal penuh dengan cinta. Aku mencintai kamu, Sah. Benarkah? Cinta yang sampai tergila-gila. Mas, aku juga mau makan, pinta Nadine. Tak peduli sekarang jam berapa, kalau lapar ya tetap lapar. Jadi hampir jam 12 malam. Waktu itu mereka duduk di meja makan. Rendra hanya sesekali mengambil makanan di dalam piring sang istri, lalu lebih banyak memandang wajah Nadine yang semakin hari semakin cantik saja, berseri. Ih, saling gemasnya Rendra seperti ingin menggigit pipi itu. Mas kenapa sih kok senyum-senyum liatin aku gitu? Tanya Nadine, wajahnya nampak ketus. Rendra malah makin tersenyum. Dah, jangan kebanyakan ngomel, makan yang banyak, habis itu kita tidur, balas Rendra. Dia pun mengelus lembut punggung sang istri. Nadine hanya mengerucut bibirnya, namun tetap fokus makan hingga piringnya bersih. Pagi datang. Pagi ini Nadine akan kembali masuk kerja setelah 3 hari dia mengambil libur. Entah salah kostum atau bagaimana, namun pakaian yang Nadine pakai hari ini membuat perutnya jadi terlihat sedikit membuncit. Selain faktor hamil, faktor makannya yang semakin banyak pun jadi alasan kenapa perut itu tidak terlihat datar seperti biasanya. Dan saat masuk ke perusahaan, semua mata lantas menatap lurus ke arah perut Nadine itu. Hamil. Fix Nadine hamil. Anak siapa? Tidak mungkin anaknya Tuan Rendra kan? Tuan Rendra tidak mungkin punya skandal dengan sekretarisnya sendiri. Berarti benar dugaan kita selama ini Nadine itu simpanan om-om, dan mungkin om-omnya kolega Tuan Rendra, makanya Nadine aman.
ih menjijikkan, dan masih banyak lagi umpatan-umpatan itu. Tapi tetap saja tidak ada yang berani menanyakan langsung pada Nadine. Apalagi citra Nadine di perusahaan ini adalah sekretaris paling galak. Tak ada yang berani bersitatap dengan sekretaris sang bos itu. Bianca yang juga menyadari jika perut Nadine mulai nampak tak biasa pun tersenyum kecil. Ya, untuk apa aku repot-repot turun tangan untuk menghancurkan wanita murahan itu, karena dia akan menghancurkan hidupnya sendiri dengan kehamilan itu. Aku yakin 100% jika itu adalah anaknya Rendra. Dan saat data terbongkar, boom, Oma Zaida pasti akan marah besar. Tertawa Bianca, namun tawanya hanya keluar di dalam hati. Tiba di meja kerjanya, Nadine duduk dengan nafas sedikit terengah. Dia bahkan langsung minum air yang dia bawa. Amar menatap dengan penuh selidik, melihat Nadine nampak lebih berisi daripada biasanya. Padahal sepertinya baru 1 minggu mereka tidak bertemu. 3 hari saat Nadine pergi ke Dream Island, dan 3 hari saat Nadine ingin izin cuti, dan 1 hari libur minggu. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Nadine, tangannya bergerak untuk menutup botol minum miliknya. Tidak, kamu terlihat semakin berisi dan begitu cantik, balas Amar jujur dari dalam hatinya. Melihat tubuh Nadine yang lebih berisi seperti ini, entah kenapa wanita itu malah terlihat semakin cantik dan berseri, selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Nadine pilih acuh, hanya menanggapi dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Hari itu ada sedikit meeting di ruangan Rendra. 5 kepala divisi dan Bianca dipanggil untuk menghadap. Nadine dan Amar juga masuk ke dalam sana untuk mencatat poin-poin penting dalam pertemuan itu. Nat duduk di sampingku, titah Rendra. Baik tuan, interaksi itu hanya singkat saja, namun tetap menimbulkan banyak tanya. Namun semua pertanyaan orang-orang langsung hilang saat melihat tatapan asisten Jo yang tajam. Ya, asisten Jo kini lebih mirip sebagai penjaga kedua orang itu, Nadine dan Rendra. Nat, bisa tolong ambilkan aku minuman yang dingin? Aku tidak suka air biasa seperti ini, ujar Bianca. Bagaimanapun hubungan Nadine dan Rendra, nyatanya di sini dia lebih berkuasa dari Nadine. Karena itulah Bianca dengan mudahnya mengeluarkan titah itu. Baik Nona, jawab Nadine pula. Sungguh dia tidak merasa keberatan. Nadine pun masih menganggap ini bagian dari pekerjaan, memberikan kenyamanan untuk semua rekan kerja sang bos. Tapi tidak dengan Rendra. Dia paling benci jika ada orang yang memberi perintah pada Nadine. Tidak ada yang boleh memerintahkan istrinya. Tidak perlu Nat, biar Amar yang ambil, cegah Rendra saat istrinya itu baru saja hendak bangkit. Dan Nadine yang sejatinya acuh pun tak pikir panjang, dia langsung saja kembali duduk. Baiklah, jawab Nadine enteng. Malah Jo yang ingin tertawa melihat sikap sekretaris Nat itu. Dia yang jadi pusat perhatian tapi seolah tidak tahu apa-apa. Baik tuan, saya akan ambilkan minum dingin untuk Nona Bianca, ucap Amar. Dan karena kejadian itu, Bianca semakin semakin kesal saja. Saat pertemuan usai, semua orang pun keluar dari ruangan itu. Bianca sengaja bangkit dari duduknya paling akhir. Dia ingin bicara berdua dengan Rendra, meski hanya sedikit. Pura-pura bertanya tentang pembahasan mereka barusan, tapi kemudian langkahnya yang di akhir itu malah membuatnya melihat sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan. Bianca melihat dengan jelas saat Rendra mengelus kedua mulut Bianca yang menganga. Sementara di depan sana Nadine langsung mengarahkan tangannya ke belakang. Bianca makin mendelik. Menyebalkan. Kesal Bianca. Dia ingin memiliki hubungan yang seperti itu dengan Rendra, sangat ingin. Tapi kenapa dia malah tidak dapat apa-apa, dan sekretaris itu yang menikmati semuanya. Setelah mengantar Nadine keluar, Rendra berbalik dan masih melihat Bianca di belakangnya. Padahal dia kira Bianca sudah keluar lebih dulu. Dugaannya salah, karena dia tidak memperdulikan keberadaan wanita ini. Kedua matanya hanya terus berporos pada sang istri. Rendra lantas menyingkir, memberi jalan agar Bianca segera keluar, dan wanita itu kini bersikap seolah tidak lihat apa-apa.
Ren, ada hal yang tidak aku mengerti tentang pembicaraan tadi. Bisakah menjelaskannya padaku saat makan malam? Tanya Bianca dengan lembut. Coba memanggil sisi Casanova pria ini. Bianca tidak tahu jika Rendra sudah tobat. Bahkan keinginannya sedikit pun tidak terpancing saat ketika melihat Bianca yang terus menggodanya. Kalau tidak paham ya baca ulang. Minta saja salinannya pada Amar. Keluarlah, balas Rendra. Sebuah jawaban yang membuat Bianca kehilangan semua kata-katanya. Mau tidak mau dia pun akhirnya keluar, menatap Nadine dengan sinis, lalu pergi begitu saja. Loh, Nona Bianca masih di belakang. Kukira tadi dia sudah keluar duluan, ucap Nadine. Kukira juga begitu, balas Amar. Nadine jadi tersenyum kikuk, menerka-nerka jika Bianca melihat saat dia. Nadine menggaruk kepalanya yang tidak gatal.